Brother and sister yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan harian In His Steps, berjuang untuk kekudusan, kenakanlah kasih. Hari ini Senin 22 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan disampaikan oleh Brother Hartono. Selamat mendengarkan. Jumpa lagi dalam renungan harian Senin 22 Februari 2021. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menurut kalender liturgi, hari ini kita memperingati Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan untuk hari ini berjudul Dasar yang Kokoh. Hari ini kita diingatkan akan kebenaran bahwa Yesus sendirilah yang menetapkan peran Paus sebagai pemimpin gereja, yang menyatakan iman Katolik kita. Kenyataan ini memperkuat identitas kita karena apa yang telah terjadi sejak awal diteruskan dari kepausan ke kepausan lainnya. Suatu kebenaran yang hidup bahwa Kristus itu nyata. Kita menjadi anaknya pun nyata. Cintanya juga nyata. Kasihnya nyata. Apa yang kita yakini tidak bisa diragukan. Sungguh melegakan hidup dengan pengetahuan ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apa dampak dari kursi Santo Petrus bagi kita hari ini? Bagaimana hal itu mempengaruhi cara hidup kita? Keadaan atau kontroversi baru-baru ini yang meragukan iman kita? Nyatanya, kita mungkin sulit untuk hidup sebagai seorang Katolik di dunia yang modern ini. Ketidakpastian dan fokus pada kelangsungan hidup sehari-hari membuat sulit untuk mengingat bahwa kita dapat berpegang pada Kristus dan ajarannya. Dia telah mewariskan kepada kita melalui gereja, dan bahwa kita memiliki surga yang dinantikan. Di tengah pergumulan kita, mari kita lihat juga penerus Santo Petrus, Bapak Paus kita Fransiskus. Terlepas dari kemanusiaannya sendiri,
Bapak Paus kita berusaha untuk memimpin kita menuju kepada Allah. Dia mengingat dan bersyafaat bagi kita yang adalah kawanannya, seperti kita adalah milik Yesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari secara khusus pada hari ini kita berdoa untuk Bapak Paus kita Fransiskus. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus menghimpun umat kudus yakni gereja. Dengan penuh kasih, Bapak Paus menggembalakan gereja. Dialah kepala gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membangkitkan begitu banyak pemimpin umat untuk ambil bagian dalam karya kegembalaan Kristus sendiri. Maka kami mohon berkat-Mu bagi para pemimpin umat-Mu, terutama Bapak Paus kami Fransiskus, para hamba-Mu. Dampingilah beliau agar tetap setia akan panggilan suci-Mu. Semoga beliau selalu berusaha meneladan Tuhan Yesus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Anugerahkanlah kesehatan dan kebijaksanaan kepada Bapak Paus kami Fransiskus. Semoga pelayanan kebapaannya menyuburkan iman kami, sehingga kami semakin berani melaksanakan tugas perutusan sebagai saksi Kristus, menjadi terang bagi masyarakat di sekitar kami. Semoga Paus kami mampu mempersatukan para gembala umat di seluruh dunia, agar mereka semua sehati sepikir melayani umat-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan hari ini. Beli ikan di pasar kaget. Ikan digoreng supaya nyaman. Untuk menjaga jiwa yang sehat, jangan lupa setiap hari membaca firman. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Brother and sister, demikianlah renungan kita hari ini. Terima kasih kepada Brother Hartono yang telah menyampaikan renungan untuk kita pada hari ini. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian In His Steps edisi selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat.